kamu saat pembelajaran matematika dilakukan secara daring? Menurut saya selama pembelajaran matematika selama daring ini lebih banyak negatifnya. Mungkin ada positifnya karena negatifnya tuh kita langsung dikasih tugas, habis itu disuruh nonton YouTube buat pelajar sendiri. Oke, jadi nggak ada penjelasan dari gurunya. Walau ada pun kita nggak paham karena nggak secara langsung kan. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, apakah lebih baik dilakukan seperti ini atau daring atau dilakukan secara langsung di sekolah tatap muka? Kalau saya sih lebih baik secara langsung karena kalau kita nggak paham kan secara daring susah untuk bertanya. Oh iya. Kalau Betul. secara langsung tuh langsung bisa tanya sama gurunya. Apakah selama ini dalam pembelajaran matematika secara daring yang kamu ikuti bisa lebih efektif dan efisien daripada tatap muka? Menurut kamu? Enggak. Kenapa? Karena ya itu nggak ada yang kita pahami. Oke, jadi lebih efisien itu ketika belajar langsung di sekolah ya? Ya langsung bertatapan muka sama Gurunya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, ini menurut kamu ya, adakah kendala atau kesulitan yang kamu temui selama pembelajaran daring, khususnya untuk pelajaran matematika? Macam gurunya tuh kan selalu waktunya kan sudah habis. Nah, ngasih tugasnya nggak selalu tepat waktu. Oh iya, Jadi selalu bertabrakan, baru waktu ngumpulnya tuh selalu ditentukan. waktu pengumpulannya itu kira-kira lama atau sebentar? Kadang sebentar, kadang lama. Jadi untuk tugasnya ini susah kah atau bagaimana? Susah. Susah ya? Ya, Jadi langsung nggak ngerti gitu ya, tiba-tiba langsung ngumpul tugas. ya kadang nggak ngerti kan. Selamat siang, di sini saya Yuspina Yunus Sampe, NPM 1740604038 dari Pendidikan Matematika Universitas Borneo Tarakan angkatan 2017. Saya akan menampilkan hasil wawancara saya terhadap dua narasumber saya dari SMA Negeri 2 Tarakan mengenai permasalahan yang mereka temukan di pembelajaran daring. Oke, kita mulai dari permasalahannya. Nah, di sini saya menemukan 5 masalah dari narasumber tersebut. Yang pertama, tidak ada tatap muka. Yang kedua, kesulitan memahami materi. Yang ketiga, sulit bertanya ke guru yang slow respon atau kurang menanggapi, lambat merespon. Terus yang keempat adalah lebih banyak waktu bermain daripada waktu untuk belajar karena pembelajaran yang dilakukan di rumah. Terus yang kelima adalah waktu pemberian tugas dan waktu pengumpulan tugas tidak sesuai dengan tingkat kesulitan yang diberikan. Nah, dari masalah ini saya menganalisis kembali. Berikut ini adalah analisis masalahnya. Proses pembelajaran matematika yang dilaksanakan secara online tidak efektif dikarenakan tidak adanya proses tatap muka. Kenapa tidak adanya proses tatap muka dan tidak efektif? Karena kebanyakan dari siswa yang saya wawancarai mengatakan bahwa mereka lebih menyukai pembelajaran tatap muka kebanding dengan pembelajaran yang dilakukan secara online saat ini. Terlebih lagi, kebanyakan gurunya hanya memberikan materi di media Google Classroom dan tidak ada penyampaian ataupun tidak ada tatap muka dari gurunya untuk menyampaikan materi-materi terkait pembelajaran mereka. Terus dari kebanyakan siswa ini mengatakan bahwa karena tidak adanya penjelasan atau tatap muka dari seorang gurunya, mereka tidak memahami apa yang diberikan melalui Google Classroom tersebut. Jadi permasalahan yang mereka hadapi saat ini adalah mereka tidak memahami dan tidak tersedianya tatap muka oleh guru maupun siswanya. Dari analisis masalah ini, penulis memberikan solusi. Berdasarkan masalah di atas, penulis menawarkan solusi yaitu dengan menggunakan salah satu alternatif e-learning yang tepat saat ini, terutama dalam situasi pandemi. Contohnya adalah proses pembelajaran blended learning. Dalam proses pembelajaran blended learning ini, alternatif yang digunakan contohnya adalah aplikasi Zoom Meeting.
Kenapa menggunakan aplikasi blended learning? Karena seperti yang kita ketahui bahwa situasi saat ini tidak memungkinkan adanya pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau face to face, baik guru dengan siswanya. Maka dari itu, pemerintah menerapkan adanya e-learning atau pembelajaran yang dilakukan secara online. Nah, blended learning itu sendiri yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan sistem pembelajaran berbasis kelas atau face to face. Nah, face to face yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran yang dilakukan di rumah dengan menggunakan media online atau alternatif internet yang ada atau menggunakan media-media yang ada. Contohnya media elektronik yang bisa kita gunakan saat ini adalah Zoom meeting. Nah, melalui metode blended learning ini, proses pembelajaran dengan cara face to face di Zoom meeting ini bisa mensupport pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi lebih terlihat menarik dan memicu minat siswa atau bisa terjadinya interaksi antara siswa maupun guru. Nah, sehingga dengan metode learning ini atau metode blended learning ini digunakan dalam situasi saat ini, sehingga pembelajaran itu lebih interaktif dan manfaat pembelajaran itu lebih optimal karena setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda serta cara mereka menyerap pembelajaran itu. Nah, maka dari itu seorang guru itu harus bisa menyesuaikan pembelajarannya itu dengan mengaitkan gaya belajar dari siswa-siswanya. Maka dari itu dipakailah blended learning untuk situasi saat ini. Mungkin sekian dari pemaparan saya, sekian dan terima kasih.